Pemirsa, puluhan personil rescue Basarnas Lampung dikerahkan untuk melakukan operasi SAR terhadap korban bencana alam banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Lampung Sabtu malam. Petugas mengevakuasi puluhan warga yang terjebak arus deras banjir yang menerjang pemukiman warga. Seperti inilah detik-detik saat petugas rescue Basarnas melakukan proses evakuasi terhadap puluhan warga yang terjebak banjir di kawasan Perumpolri Haji Mena, Natar, Lampung Selatan Sabtu malam. Derasnya arus banjir yang menerjang kawasan pemukiman ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka hingga berjam-jam lamanya dan harus menunggu pertolongan tim SAR. Tiarap, tiarap, tiarap. Tiarap, tiarap. Alhamdulillah. Ya, lanjut yang kedua. Ayo. Maju lagi, Mbak. Maju lagi, Mbak. Maju lagi. Maju lagi ke depan. Tarik, tarik. Dengan menggunakan alat bantu perahu karet dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak yang terjebak arus deras banjir ini berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Neni, salah seorang warga korban banjir, mengaku hanya mampu menyelamatkan diri bersama anggota keluarganya saat banjir terjadi dan tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumahnya. Menurut Neni, banjir ini merupakan banjir terparah di kawasan tempat tinggalnya. Masih muat berapa orang? Jangan duduk situ, Bang, masih bisa nggak, Bang? Masih bisa. Ada satu lagi, Bang. Perempuan dulu, Bang, ya. Perempuan dulu. Ada lagi nggak? Nggak bisa. nanti di HP-nya dicopot. Pelan-pelan, Bu. Jangan lompat ya. Yuk, langsung duduk di tengah ya. Langsung duduk tengah. Ibu agak ke belakang, Ibu. Belakang. Belakang, Bu. Iya, yang apa, Pak? Jangan lompat. Ibu jangan lompat, langsung duduk tengah ya, Bu. Duduk tengah ya, Bu. Tengah. Nih, Adek, ayo, Adek. Ayo, Adek. Ibu ayo kita naik perahu, Adek. Bu, itu air minum kepake nggak, Bu? Oke aja. Pak. Sekarang lupa bawa minum. Lupa juga. Awas kabel, Mbak. Awas kabel. Ya. Udah semuanya sekalian. Kita naik perahu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sama Om. Belum dipastikan ya, Bu, apakah hanyut, banyak yang hanyut? Banyak yang hanyut. Positif hanyut semua. Kepala Kantor SAR Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah, mengatakan puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi terhadap warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Di kawasan Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sukabumi, Sukarame, dan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Hingga Sabtu malam, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga korban terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Sementara hingga menjelang Minggu dini hari, kondisi banjir sudah mulai berangsur surut. Fokuskan untuk evakuasi di 4 kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Sampai dengan pukul 24.00, tim SAR gabungan yang kita turunkan dari Kasar Lampung sendiri, itu 5 tim, itu telah berhasil mengevakuasi 76 jiwa dan saat ini masih melakukan proses evakuasi. Dan untuk pantauan kondisi situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur surut dan tentunya arus masih cukup keras sehingga sedikit menyulitkan tim evakuasi untuk menggapai ke wilayah-wilayah yang memang zonanya ada di zona bawah. Beralih ke kasus hukum, sidang pra-peradilan kasus judi online yang menyeret nama selebriti ternama tanah air, salah satunya yakni Wulan Guritno dan Nikita Mirzani, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan hukum tersebut buntut dari dugaan penghentian penyidikan kasus promosi judi online yang diduga dilakukan Nikita Mirzani dan Wulan Guritno. Ini adalah panggilan ketiga bagi pihak penyidik untuk menghadiri sidang pra-peradilan baik nomor 13 maupun 16 terkait dengan permohonan pra-peradilan penghentian penyidikan secara tidak sah. Harusnya di panggilan 1 dan 2 hadir, tetapi baru hadir hari ini. Dan hari ini agendanya adalah pembacaan permohonan. Permohonan kami adalah agar para terlapor ini segera diberikan kepastian hukum dengan menaikkan statusnya. Karena ada beberapa artis di daerah lain yang dengan kasus yang sama, judi online, promosi judi online, itu dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga terhadap 2 orang ini kami mohon supaya segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sidang berlangsung singkat dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak LP3HI kepada pihak penyidik Bareskrim. Dalam pembacaan surat permohonannya, pihak LP3HI meminta pihak Bareskrim Polri untuk fokus menaikkan status Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Pada sidang tersebut, kedua terlapor Nikita Mirzani dan Wulan Guritno tidak hadir di persidangan, hanya dari pihak Bareskrim dan LP3HI saja yang hadir. 13, untuk perkara nomor 13 itu Nikita Mirzani, sedangkan perkara nomor 16 itu Wulan Guritno. Tidak, kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak menghubungi pihak terlapor karena kita bicaranya soal penegakan hukum. Jadi kami tidak dalam kapasitas kemudian bangun deal-dealan, enggak. Kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami selalu mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mengkoreksi atau memonitor apa yang dilakukan oleh penyidik, begitu. Itu urusan hakim. Jadi tujuan kami adalah itu. Kita bicara soal penegakan hukum. Jangan sampai kemudian terhadap orang yang lain diputus bersalah, diproses sampai ke pengadilan lah, katakanlah begitu. Tetapi terhadap 2 orang ini atau terhadap orang-orang yang punya akses cukup tinggi itu kemudian di perkaranya dijemur begitu aja. Nah itu yang kita nggak ingin. Pihak LP3HI menjelaskan sebelumnya beberapa artis yang terjerat kasus yang sama di beda tempat sudah ditahan. Pihaknya hanya ingin keadilan ditegakkan. Sidang dilanjutkan Selasa pagi ini dengan agenda jawaban dari pihak termohon yakni penyidik Bareskrim Polri. Sementara itu, sidang kasus penggelapan mobil yang merugikan Jessica Iskandar sebesar 9,8 miliar dengan terdakwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang Senin kemarin beragendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Lagi-lagi dalam sidang tersebut, baik Jessica Iskandar selaku pelapor dan kuasa hukumnya kembali tak hadir di persidangan. Dalam pembacaan eksepsinya, kuasa hukum Steven keberatan dengan dakwaan yang diajukan JPU pada sidang sebelumnya. Pengacara Steven juga mempertanyakan surat dakwaan yang menjadi 2 pasal, yakni pasal 372 penggelapan dan 378 tentang penipuan. Sementara itu kepada tim Gospot lewat virtual, kuasa hukum Jedar mengungkapkan alasan ketidakhadiran kliennya dan kuasa hukumnya di persidangan kemarin. Ya kan begini, kewajiban korban itu kan hadir pada saat didengar keterangannya. Sekarang ini kan masih sidang awal, masih pembacaan dakwaan, masih sifatnya formil dulu kan, mereka mengajukan eksepsi. Nggak tahu nih nanti persidangan selanjutnya ada replik dari penuntut umum nggak tadi? Biasanya nanti replik dari jaksa penuntut umum, kemudian nanti hakim akan memutus sela dulu. Apakah dakwaan ini, persidangan ini akan dilanjutkan atau tidak? Nah selesai apabila nanti putusan sela tersebut menyatakan akan dilanjutkan, pasti nanti akan diundang klien kami selaku saksi korban untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Selain itu, pihak Steven juga mempertanyakan tempat persidangan yang digelar di Jakarta, sementara kejadiannya di Bali. Tak hanya itu, pihak Steven juga akan melaporkan balik Jessica dan Vincent Verhaak atas dugaan pencemaran nama baik lantaran berteriak-teriak di Bandara Soekarno-Hatta saat kliennya tiba dari penjemputan dari luar negeri. Bukti-bukti semua yang ada di sana kan sudah jelas. Adanya perjanjian sewa menyewa, ya, di mana itu semuanya saksinya juga ada di Bali. Berarti dengan secara nyata bahwa proses daripada peristiwa pidana itu ada di Bali.
Nah ini kami coba sangat sayangkan gitu. Kenapa harus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, jadi begini, kalau menurut saya itu kembali lagi hak daripada si penasihat hukumnya terdakwa CSB ya. Kalau meyakini hal tersebut ya tinggal dia buktikan nanti dalam persidangan, gitu loh. Masalah kompetensi mengadili itu kan nanti bisa dimasukkan sebagai bahan-bahan eksepsi mereka. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah kewenangan dari penuntut umum. Kalaupun mereka menyatakan bahwa yang berhak Polda Bali, Polda Metro atau apapun itu juga kewenangan dari penasihat hukumnya CSB. Tetapi sepanjang perkara ini kita masih menunggu proses yang terus berjalan. Dan sampai saat ini memang belum ada panggilan bagi klien kami, Bu Jessica Iskandar dan maupun Pak Vincent, untuk diundang, dimintai keterangannya di dalam persidangan. Sebagai informasi, kasus Wan Prestasi ini bermula saat Jessica Iskandar dan Steven berbisnis rental mobil mewah di Bali. Namun belakangan istri Vincent Verhaak itu merasa ditipu oleh Steven dengan kerugian 11 mobil mewah seharga 9,8 miliar yang raib tanpa jejak. Atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan rekan bisnisnya itu, Jessica kemudian melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Steven ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2023 dan ditangkap di Thailand saat liburan pada November 2023. Sementara itu di tempat yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pra-peradilan kasus produksi film porno yang diduga melibatkan selebgram Siskae kembali digelar. Adapun agenda sidang kemarin yakni kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon. Dalam pembacaan kesimpulan tersebut, pihak Siskae mengaku ada kejanggalan dari hasil sidang pemanggilan saksi dan kejanggalan penetapan status Siskae sebagai tersangka dan melakukan penahanan oleh polisi. Pada intinya dalam kesimpulan itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tindakan yang memaksakan klien kami menjadi tersangka seperti itu, dan dengan alasan kemarin itu oleh penyidik yang mengatakan bahwa Francisca Chandra Novitasari tidak kooperatif, tetapi pada tanggal 18 kami sudah mengajukan permohonan, sehingga menurut kami apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah kurang tepat, seperti itu. Sementara itu pembacaan kesimpulan kemarin, pihak Bareskrim beralasan bahwa Siskae tidak kooperatif, maka dilakukanlah penangkapan. Namun hal itu dibantah pihak kuasa hukum Siskae bahwa kliennya berperilaku sangat kooperatif. Kita sudah ajukan penangguhan, tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya apakah dikabulkan atau tidak permohonan kami. Diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum Siskae juga sudah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Namun pihak Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban, padahal Siskae sudah menjalani tahanan lebih dari 20 hari. Siskae juga sudah menjalani kembali tes psikologi dari pihak Polda Metro Jaya, namun hingga saat ini belum juga ada hasil yang diterima pihak kuasa hukum Siskae. Kemarin kita dipanggil untuk katanya supaya hadir karena Siska akan dilakukan pemeriksaan oleh psikolog. Tetapi kami hanya hadir di situ. Kemudian setelah itu kami diminta di luar, sehingga kami tidak tahu apa-apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Siska terhadap klien kami. Pihak kuasa hukum Siskae juga menjelaskan terkait kondisi Siskae saat ini di tahanan yang tampak jadi lebih kurus dan sering ketawa sendiri seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Sidang kembali digelar Selasa pagi ini dengan agenda putusan. Saat ini kami sudah mengajukan surat permohonan supaya dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Siskae secara independen. Namun hingga saat ini belum ada hasil daripada surat permohonan kami itu. Belum ada disampaikan oleh penyidik apakah dikabulkan atau tidak.